Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara serial Kristologi. Hadir bersama kami Ustazah Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi, salim dulu. Waalaikumsalam. Apa kabar Umi? Baik. Masya Allah Umi, sehat ya Umi? Alhamdulillah. Umi, tadi Umi jelaskan tentang konde. Konde yang mana nih Mi? Oke, konde yang mana nih Mi? Itu loh peristiwa puisi tentang konde yang kontroversial tahun Iya, puisi konde 2018. Iya, 2018 itu Mi. Iya. Iya itu Mi, kayaknya masih inget deh. Aku juga sempat posting tuh di Instagram. Jadi dia bilang gini nih Mi, ini ada salah satu bait yang ingat ya Mi ya. Jadi dia bilang, aku tak tahu syariat Islam, yang ku tahu suara kidung ibu Indonesia. Sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. La haula wala quwwata illa billah. Ini diucapkan oleh Ya. Jadi Ibu, kasihan ya kasihan banget nih. hidup di negara yang mayoritas Islam, mungkin juga KTP-nya Islam, tapi aku tak tahu Syariat Islam. Nah, Berarti dia ngapain Gimana aja dong? selama ini? Kidung ibu Indonesia itu seperti apa? Oke. Ya, kidung dibandingkan dengan azan. Ya. Bagi Umi, azan itu bukan kidung biasa, bukan made in manusia, tapi kidung yang sangat agung dari yang maha agung, memiliki makna yang sangat dalam. Azan bukan nyanyian biasa, tapi nyanyian agung yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Umi tadi di awal Umi bilang bahwa azan adalah panggilan agung yang ditujukan kepada Allah. Selanjutnya Umi, azan itu kalau dibandingkan dengan si kidung-kidung tadi itu, menurut azan berkumandang sejak pertama kali dilakukan oleh sahabat Bilal kan? Iya, tadi Umi Itu jelaskan. tahun berapa? Kedua Hijriah. Iya. Hingga sekarang itu kalau tahun Hijriah adalah 1440, ya. Azan itu berkumandang menyebar ke seluruh negeri-negeri Muslim. Ya. Terus tahukah Intan bahwa sejak azan dikumandangkan oleh sahabat Bilal, azan tidak pernah berhenti dikumandangkan sampai saat ini, dan insya Allah sampai akhir zaman. Iya, Masya Allah. Tapi Mi, azan itu pernah dilarang juga di Turki ya Mi ya? Waktu pemerintahannya masa Kemal Atatürk. Iya. Padahal dia seorang Muslim juga Umi. Sebut saja si Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Ya. Jadi betul. Dan naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai negeri kita mengikuti jejak langkah laknatullah. Laknatullah alaihi, ya. Betul. Lihatlah, tahun 1927 azan dilarang di Turki. Tapi di negeri-negeri Muslim yang lain di Nusantara, alhamdulillah azan tetap bergema. Kalau kita lihat secara geografi, Intan, azan itu berkeliling bumi tanpa putus seperti estafet. Masya Allah. Ya. Terus menerus itu, tidak berhenti. Sampai kapan ini? Ya sampai kiamat. Ya, jadi begitu berhenti dari sini nih, bilang Lanjut, kan? geografis, iya, berhenti sini azan, sini terus 24 jam itu ya. Masya Allah. Ada seorang traveler namanya Hartanto menuliskan di blognya yang Umi kutip di sini. Dia menyatakan, sadarkah kita bahwa garis fajar dan garis senja tidak akan terus berjalan menyapu permukaan bumi tanpa henti kecuali perputaran bumi berhenti. Maksudnya gimana tuh Umi? Nah, Intan tahu kan bagaimana terjadinya siang dan malam? Coba bayangkan globe. Ini gambarnya.
gambarnya bisa dilihat di sini ya. Oke Umi, garis tadi Umi bilang garis senja dan garis fajar. Ya, bumi itu bulat kan? Iya, Pasti kan? iya Umi. Bagian yang disinari matahari, maka kita sebut siang. Betul. Bagian yang tidak disinari matahari, kita sebut Bulan. malam. Intan. Maksudnya malam bulan. Ya Umi. Garis yang membedakan antara siang dan malam itulah wilayah yang mengalami fajar dan senja. Oh, Ya. seperti itu. Fajar dan senja kita, fajar dan senja kita melakukan sholat. Ya, saat fajar kita lakukan sholat subuh. Artinya apa? Ada azan. Ya. Saat senja kita melakukan sholat maghrib. Artinya apa? Ada azan lagi. Garis fajar dan senja akan terus berjalan menyapu permukaan bumi tanpa henti kecuali perputaran bumi berhenti. Masya Allah. Jadi Umi, benar-benar azan itu dari awal dikumandangkan sampai saat ini tidak pernah berhenti ya Umi ya? Tidak pernah berhenti kecuali berhentinya perputaran langit dan bumi, berarti apa? Kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Aduh merinding nih jadinya nih. Jadi selaras dengan rotasi bumi. Nah, terus gimana Tadi sekarang? Umi bilang kalau berhenti baru berkiamat dong. Ya. Berarti gimana? Luar biasa kan azan? Ya. Dan itu Atau- panggilan sholat yang terus menerus 24 jam. Gak pernah berhenti gitu Mi. Ya, kita lihat sekarang di negeri kita Nah, yang mayoritas Islam mengalami perputaran mungkin, ya maaf, Umi paling nggak seneng kalau perputaran itu terjadi kemudian kita di bawah. Ya. Kenapa Tapi Mi? nampaknya mengalami perputaran. Dulu kita ini mengalami bahwa Islam itu mayoritas. Sekarang apa? Seiring dengan lalai umat Islam, maka kemudian terkikis, gitu kan ya. Tapi yang dulu negeri-negeri yang Islamnya minoritas, sekarang mereka muncul menjadi mayoritas. Dan kebangkitan Islam di Barat itu kan luar Luar biasa. biasa. Betul. Ya kan? Oke, jadi kan sekali lagi Intan, tidak heran kan kalau azan milik umatnya Rasulullah. Umat Islam yang demikian hebat ini sampai diabadikan dalam perjanjian Nah, lama. ini dia yang ditunggu-tunggu Mi. Diketahui para nabi sebelumnya dan mereka sangat mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sangat mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk para nabi terdahulu. Bahkan saking hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, surga tidak akan dibuka sebelum umat Rasulullah ada di dalamnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Coba ada kita hadis lihat ini. hadis ini. Yuk, Oke. bacain. Ya. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga, walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami. Dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka berselisih dan kami ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang mereka berselisih padanya, dan Allah tunjukkan pada kita. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelah esoknya adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Oleh Jadi karena seperti itu, Mi, ya Allah. kita lanjut ya Intan Iya, ya. Mi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, beliau rahimahullah mengatakan orang pertama yang minta dibukakan pintu surga adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. dan umat pertama yang masuk surga adalah umat Islam, umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi umat
benar-benar yang selalu Umi bilang itu di surat surat apa Mi? Antum khairu ummat ukhrijat linnas. Jadi umat Islam adalah sebagai umat pilihan Allah. khairu ummah. Ya. Baik Umi. Jadi Masya Allah, azan itu bukan hanya sekedar seruan-seruan aja, tapi mengandung unsur tauhid yang tadi Umi sudah jelaskan di awal itu. Terus Umi balik lagi nih Mi, tema kita dalam perjanjian lama. Tadi kan Umi udah bahas azan tuh yang sangat luar biasa. Terus kaitannya ayatnya gimana Mi? Kalau nggak ditunjukin ayat-ayat dari Bibelnya, nanti kita dibilang cocokologi lagi nih. Jangan khawatir, coba buktiin aja di dalam Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai 12. Intan yang baca. Tapi Mi, sebelum Intan baca, siapa Yesaya itu, siapa Umi? Ya, Yesaya ini salah satu nabi di dalam perjanjian lama. Oke, Intan baca ini ya. Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai 12. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah, laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah, padan gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Umi. Baiklah, bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan pada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Itu. Jadi gimana itu Mi? Ya ada. Jadi nyanyian baru bagi Tuhan. Terus ada juga disebut padang gurun, menyaringkan suara. Terus kemudian ada disebut desa-desa yang didiami Kedar. Terus disebut juga tentang penduduk bukit batu, gitu kan? Terus pulau-pulau, gitu ya. Nah, pembahasan kita yang sebelumnya kan kita udah bahas tuh Yesaya pasal 21. Bahkan dari ayat 13 sampai 17, ya kan? Ya, betul. Semua yang kita bahas itu berkaitan dengan nubuat atau berita tentang akan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, ayat-ayat di atas, ayat yang sebelum yang ini yang kita baca ini, ayat-ayat tersebut ada yang menuliskan dengan istilah Kedar, Sela, Dedan, Tema. Semuanya itu kan merujuk tempat-tempat dan kaum yang berada di tempat kelahiran Rasulullah. Iya apa enggak? Betul. Oke. Peristiwa hijrah, peristiwa perang Badar juga digambarkan dengan jelas dalam kitab Yesaya. Betul nggak? Betul, Umi. Nah, kembali lagi Umi sampaikan bahwa maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Apa maksudnya? Mengenal anak-anaknya sendiri. Maksudnya apa? Dalam tafsir jalan lain dijelaskan kalimat sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maknanya adalah karena disebutkan ciri-ciri dalam kitab-kitab suci mereka Yahudi dan Nasrani. Kata Ibnu Salam, sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalinya, sebagaimana aku mengenali putraku sendiri, bahkan lebih kuat lagi mengenal Muhammad. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya apa? Ciri-cirinya, padahal mereka mengetahui keadaanmu
dan siapa kamu yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi yang dimaksud ciri-ciri itu mungkin apa yang disebut dalam perjanjian lama tadi ya Mi? Betul sekali. Ciri-ciri bukan saja ciri-ciri fisik yang melekat pada diri Rasulullah, tapi bahkan setiap kejadian besar, kejadian penting pada masa hidup Rasulullah SAW pun itu termasuk dalam istilah ciri-ciri. Ya. Seperti yang kita bahas kemarin tentang perang Badar yang mereka lari dari pedang, sambutlah orang pelarian dengan roti, itu ciri-ciri kejadian besar ya Mi ya. Coba kita lanjut lagi ya. Ya Mi. Supaya nggak bias bahasan kita. Tadi Umi sudah sebutkan ada istilah nyanyian baru bagi Tuhan. Kira-kira apa ini? Iya, apa itu Mi? Kalau tadi kan di hadis itu, di doa itu, wahai pemilik seruan yang sempurna, seruan nyanyian itu syair. Itu kalau nyanyian baru ini apa Mi? Ya, oke. Nyanyian baru bagi Tuhan artinya adalah kalimat yang diserukan dan isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat pujian itu adalah Allahu Akbar. Nah, inilah. Ini maksudnya. Lalu kenapa disebut nyanyian? Karena azan disampaikan seperti orang yang bernyanyi. Lihat di barat. Mereka tidak paham bahwa azan adalah panggilan sholat. Maka mereka menganggap azan adalah nyanyian ibadah umat Islam. Karena apa? Nggak ngerti. Maka jangan jadi orang nggak ngerti. Dan jangan bangga dengan nggak ngerti. Maka sampai sekarang bilang, emangnya gue pikirin. Mikir dong, karena manusia. Iya benar ya Mia, dikasih akal. Banyak ayatnya kok, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Lanjut Mi, seru banget nih. Terus kenapa disebut nyanyian baru? Baru ada kalimat barunya. Nggak sabar nih. Ada kalimat baru itu Mi. Kenapa disebut baru? Umat Nabi sebelum Rasulullah tidak memiliki panggilan ibadah seperti azan. Ngerti nggak? Iya, jadi seperti itu makanya dibilang nyanyian baru ya Mi. Karena sebelumnya itu nggak ada yang pakai nyanyian gitu loh. Nggak ada pakai orang, yang ada pakai apa? Tadi lonceng, trompet, api, asap, bendera, kan itu. Umat Yahudi memiliki panggilan ibadah juga, tapi sangat berbeda kan dengan azan. Iya. Ide azan dan kalimat sholat benar-benar merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti Mi, nyanyian maka baru. Berbahagialah kita ini yang oleh Allah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Syukuri itu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Oke, terus ayo, Mi lanjut lagi nih ya. Mi. Kalimat berikutnya adalah padang gurun menyaringkan suara. Iya, bentar Mi. Nih kalau dilihat ada 7 gurun di Timur Tengah Umi. Bisa disebut. Gunung Arabia di semenanjung Arabia, Gurun Al-Dahna, Gurun Nefud dan lain-lain. Gurun Dast Kefir di Iran Tengah, Gurun Dast Elut, padang gurun garam di Iran Tenggara, Gurun Yudea di Israel Timur dan di tepi barat, Gurun Negev di Israel Selatan, Gurun Sinai di semenanjung Sinai. Gurun Negev ada di Israel Selatan Umi. Kalimat ini padang gurun, sebuah petunjuk yang tidak bisa diingkari. Yang dimaksud adalah daerah Arabia Mi. Nah, terengah kan? Iya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi benar itu ya. Balik lagi ke Kedar dong Mi itu. Ya. Nyanyian baru itu ya, Masya Allah. Nyanyian baru. Nah, paham kan? Ayo, Maka sekali lagi, ayo ikro, ayo baca, ayo belajar supaya paham. Kalau nggak belajar, nggak baca, nggak ngerti, nggak tahu, rugi. Ya kan? Oke, ya. Gini, boleh aja mereka mengatakan padang gurun ini soal padang gurun ya.
Mereka mengatakan boleh aja sih. Mereka bilang padang gurun ini menuju pada wilayah-wilayah Israel Selatan, Negev. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada kata Kedar. Betul. Maka kalimat ini, yaitu padang gurun, adalah menunjuk atau sebagai petunjuk yang tidak bisa diingkari. Yang dimaksud adalah daerah Arabia. Masya Allah. Ini nih, biar semakin klik ya, biar nyantol nih ya. Nah, lalu kalimat berikutnya, menyaringkan suara. Artinya bahwa azan disampaikan dengan lantang, bukan berbisik, bukan bisik-bisik, gitu ya, atau pelan-pelan, sepoi-sepoi, ya. Seperti daun yang berguguran sepoi-sepoi gitu ya, atau angin sepoi-sepoi. Jadi namanya azan itu ya harusnya gimana? Ring, nyaring, ya. nyaring lantang kan nih? Ya lantang, harus lantang, harus lantang sampai keluar masjid, bukan hanya di dalam masjid. Kalau hanya nyaring dalam masjid itu namanya iqomah. Intan, ada yang bilang ganggu ah. Iya, sekarang kan udah ada waktu, ngapain udah ada ini maksudnya jam. Umi mau tanya tuh, kalau kita di airport, tahu nggak di airport gimana? Iya Mi, panggilan pesawat Saudi Airlines akan berangkat menuju Jeddah sebentar lagi. Itu kan penumpangnya bukan hanya orang Islam aja Mi, kedengeran semua, dan bukan hanya penumpang Saudi Airlines aja. Dan itu merupakan suatu kemutlakan yang penting banget. Iya, itu panggilan pergi perjalanan, ini panggilan sholat. Nah maksud Umi kayak gitu kan. Maksudnya apalagi panggilan sholat, kenapa mesti berisik-berisik? Jadi kenapa gitu? Memang harus disuarakan. Iya, harus disuarakan. Gitu kan? Dan azan pertama kali diserukan itu kan di Arabia. Betul, Mi. Dan hal ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali menyerukan azan itu siapa? Bilal bin Rabah. Nah, oke. Ini kita lanjut lagi ya. Iya, Umi. Dan azan pertama kali diserukan di Arabia. Dan hal itu terjadi di masa Rasulullah. Dan yang pertama kali menyerukan adalah Bilal bin Rabah. Terus kalimat berikutnya, desa-desa yang didiami Kedar. Kedar lagi, ya Mi, Masya Allah. Kedar itu kan putranya Nabi Ismail ya Mi, putra yang kedua itu. Setelah Nebayot, aku sampai hafal loh. Nebayot, Kedar. Nanti ada tema itu Mi. Lanjut tuh Mi. Ya. Itu dalam kalau di kapal dalam kitab apa? Yesaya itu. Yesaya Mi. Kejadian pasal 25 ayat 13 episode sebelumnya kita juga sudah bahas ini kan? Iya betul. Dan Kedar tinggalnya di Saudi Arabia. Tepatnya di mana? Di Mekah. Oke, sip, pinter. Jadi tidak bisa dibantah lagi kan? Iya. Kedar atau Kedar bin Ismail adalah nenek moyang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, clear? Ya, Mi, ya clear. Nah, sekarang kita urai nih tentang penduduk Bukit Batu. Batu nih, ya Allah. Bentar, masih ingat ya? Iya. Mbak? Bentar nih. Ini kan ada yang versi bahasa Inggrisnya nih yang New King James Version. Ya. Bacain ya Mi, bacain bentar ya Mi. Baca. Let the wilderness and its cities lift up their voice, the villages that Kedar inhabits. Let the inhabitants of Sela sing, let them shout from the top of the mountains. Jadi Mi, di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tuh sudah diubah. Yang Sela itu diubah jadi Bukit Batu. Kalau dalam New King James Version masih disebut Sela, Mount Sela. Tadi yang Intan baca itu, tapi di bukit ini di Indonesia bahasa Indonesia udah diganti oleh Bukit Batu. Dan itu letaknya Mi, Sela itu di Madinah. Nah, tuh. Iya. Tuh, sekali lagi Intan. Kalau orang yang nggak baca dan yang nggak pakai berpikir gimana dong? Emang gue pikirin jadinya Mi. Pantas aja kagak ngerti gitu. Oke. Selanjutnya ya, ayo kita bahas tentang
negeri pulau-pulau. Pulau ya, betul Umi. Istilah pulau-pulau, mana ini maksudnya? Ya, Jadi nyanyian baru ini terdengar hingga ke penduduk negeri pulau-pulau. Nah, terdengar hingga ke penduduk negeri pulau-pulau. Di mana itu Mi? Maldives, Yunani, Inggris, Saudi Arabia juga pulau-pulau. Beda. Maksudnya memang mayoritas Muslim, tapi wilayahnya hanya 298 km, sangat kecil. Gitu kan? Iya, kecil ya, sangat kecil. 300. Inggris luas wilayahnya hanya 209.331 km. Ya. Tapi coba search negeri kepulauan yang terbesar di dunia itu di mana? Coba nih search ya. Negeri kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia, Mi. Masya Allah, iya di Indonesia. Indonesia, Madagaskar, Papua New Guinea, Jepang, Filipina. Indonesia nomor 1, Mi. Negeri terbesar. Pulau-pulau. Ya. Negeri terluas wilayahnya, ya. Itu adalah ternyata Indonesia. Berapa luasnya? 1.904.569 km persegi. Boleh bangga ya jadi orang Indonesia. Iya, Masya Allah. Ya, penting banget kan Indonesia. Tuh kan bener nih. Coba lihat 10 daftar 10 negara kepulauan terbesar di dunia. Bacain deh. Ini Mi. Indonesia nomor 1, 1,9 juta. Madagaskar 587. Seperempatnya ya. Seperempatnya, Bu. Kan itu hampir 2 juta Indonesia. Ya kan 1.900.000 loh. Madagaskar nih. Tumben bener bisa matematika ya Mi. Papua New Guinea 462 kilo, Jepang 377, Filipina 300.000, Selandia Baru 267, Inggris 246 km, Kuba 110.000, Iceland 103.000, Irlandia 70.000. Oh, Masya Allah Umi, berarti Indonesia paling besar, hampir 2 juta Mi kilometer square. Nah, terus balik lagi ke Azan, gimana tuh Mi jadinya? Negeri nyanyian baru yang terdengar sampai ke negeri pulau-pulau. Tadi Umi bilang gitu. Jadi artinya azan berkumandang nyari hingga negeri kita, Indonesia. Dan terbukti saat ini kita umat Islam di Indonesia, negeri kita ini adalah negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Paham nggak? Paham, Masya Allah. Ya. Jadi Indonesia juga ada dalam perjanjian lama ya, Mi ya? Negeri pulau-pulau. Coba, apakah artinya bahwa penyebaran Islam hingga negeri kepulauan atau Nusantara atau kita sebut Indonesia saat ini masih jadi nubuat para nabi sebelum Rasulullah? Iya, Mi ini. Iya, Mi ya. Nah, coba. Ada yang berpendapat negeri pulau-pulau ini adalah negeri-negeri yang berada di wilayah Laut Tengah atau Laut Mediterania. Yeah. Boleh saja kita berbeda pendapat, tapi faktanya Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak dari semua negara lain di dunia, bahkan seluruh dunia. Di Laut Tengah pun jika digabungkan jumlah pulau di Laut Tengah sekitar 150 pulau, sedangkan Indonesia Intan tahu? Berapa ya? Nggak tahu berapa, Bu. Coba jangan tanya geografi dong sama Intan. Oke, Intan harus tahu. Kalau nggak tahu nanti pulau kita dicaplok negara lain. Wah, kacau deh. Jadi harus tahu ya, Indonesia memiliki 17.504 pulau tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Masya Allah. Mi, sebentar Mi, 17.504 pulau. Terus 34 provinsi. Kayaknya waktu Intan SD masih 27 provinsi. Ini gimana ceritanya ini? Oke, kesimpulannya. Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai 12 adalah nubuat atau berita tentang
masa yang akan datang, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa umatnya Rasulullah, yaitu umat Islam, mempunyai nyanyian baru untuk memuji Allah, yaitu azan yang kita kenal sekarang. Ingat Nabi Yesaya itu abad ke-8. Ya. Sebelum Masehi ya, Mi? Ya. Sebelum Isa alaihissalam ya. Sebelum Masehi. Oh, Insya Allah. Jadi ya panjang banget ya, Mi, ini penjelasannya. Jadi bener-bener berarti Nusantara tuh ada dalam perjanjian lama, negeri pulau-pulau. Ya. Faktanya memang demikian, nggak bisa dipungkiri. Negeri pulau-pulau. Berapa? 750.000. Azan. 17.540 pulau terbanyak di dunia. Masya Allah, Umi. Jadi begitu penjelasan tentang azan, dan insya Allah azan masih berkumandang sampai saat ini, dan ilmunya sangat bermanfaat sekali, Umi. Insya Allah pemirsa dimanapun berada, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen, pertanyaan dan komen yang baik, positif, membangun, insya Allah akan kita bacakan. Alhamdulillah, semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saudara seiman dan seakidah, mudah-mudahan kajian ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga semakin manfaat, termasuk juga merupakan amal kita. Semoga hidup kita menjadi rangkaian ibadah, mengubah kondisi tidak tahu menjadi tahu. Yang sudah tahu semakin paham, insya Allah. Sampai jumpa di topik selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Sama-sama. Kat. Suara blendernya masuk. Iya. Mulai. Mulai dari mana ya tadi? Ya, mulai dari ini. Ini kan ya. Ya, jangan khawatir. Kira-kira blendernya nggak nyala lagi kan? Bilang nggak tahu ya. Bilang. Kamera roll. 3, 2. Baiklah, laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau. Cut. Nguleg.